takut ke Allah, itu ibu tidak akan bahagia karena sudah menuhankan suaminya. Jelas Bu? Ibu mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Serius, cinta boleh, terlalu cinta pasti menuhankan suami. Bu, ibu, ini serius. Ibu teh kan nikah teh tadinya pengen bahagia, maka milih si eta, betul tidak? Ternyata salah satu sumber penderitaan ibu siapa? Si eta. Benar kan? Ibu teh salah teh kasih eta teh, benar? Sama ya Pak ya, kita juga. Bapak teh kan milih si Ece teh pedang pengen bahagia, benar? Ternyata sekarang yang bikin riot Bapak saha. Sebetulnya bukan orangnya, tapi hati kita yang menuhankan manusia. Bu, mau bahagia? Tong bogoh teuing. Jangan terlalu cinta sama suami, sebab suami ibu belum tentu belum tentu cinta, belum tentu panjang umur. Nih caranya gini. Siapa yang menciptakan ibu-ibu? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang selama ini memberi rezeki siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang bisa memberikan sakinah siapa? Yang bisa mengampuni dosa ibu siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Ai suami mana? Apa? Gak ada nyebut suami sama sekali, ha? Jadi suami ibu teh sebagai apa? Jawab. Sebagai apa? Imam? Kamari Ramadan ngimamin gagal total ya. Suami ibu itu sebagai ladang amal. Kebaikan suami ibu bersyukur, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami ibu sabar, ibu dapat pahala. Enggak ada ruginya kalau suami menjadi ladang bukan tumpuan harapan. Ada yang suaminya sudah meninggal belum? Saya tidak ada maksud apa-apa ya, saya cuma nanya. Bisa disalahgunakan informasi ya. Wah, kata sik merarian deui sanes cekap ya. Abdi tos aki-aki. Bu, ada yang sudah lama suaminya meninggal? Ibu masih hidup? Masih makan? Masih ada rezekinya? Berarti bukan suami yang ngejamin ibu ya? Siapa? Tuh. Lelus lalaki enak. Kumaha abdi uih ulah au. Jelas tidak nih? Baik. Jadi harus belajar ya, tidak bisa tidak. Kalau tidak ada ilmu nggak bisa apa-apa. Orang yang tidak belajar agama hidupnya ngarang sekepikirnya, dan kalaupun dia niru, yang ditirunya juga yang tidak ngerti. Riweuh, silahkan pergi ke suatu tempat ngarang, pasti liar. Kalau kita tahu agama, nggak ribet hidup ini. Contoh, yang tidak tahu agama cemas dengan yang belum terjadi, tapi yang yakin ke Allah, gimana besok lusa? Yang tadi bikin cemas ya. Kalau tahu ilmunya, At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana
huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Jadi Allah, benar, ada Allah, jangan takut. Oh, gimana ya kami tidak punya tabungan? Gak ada masalah. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Kalau orang imannya kuat mah enggak ribet. Yang penting sekarang aja jamin pemilik langit dan bumi kalau kita hari-harinya ingin disukai Allah. Tuh jelas. Usah risau, ada Allah. Nah, orang yang tidak kenal Allah risau, sieun. Si ibu teh tenang we. Ibu, ciptaan saya, ini anak ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki. Saya alhamdulillah diberikan kesempatan mengurus titipan Allah ini. Bagaimana kalau ibu meninggal? Enggak, yang anak-anak siapa yang ngurus? Anak-anak siapa yang ngurus? Allah penciptanya. Orang yang yakin ke Allah mah nggak pernah gentar ngadepin hidup ini. Jelas? Gimana kalau yang sudah terjadi? Kalau tahu ilmunya, Al-Hadid ayat 2223. Kullai ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Wala fi anfusikum, juga pada dirimu. Illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Memang begitu takdirnya. Tanggal sekian bekal ditipu, pasti ketipu. Bekal ditajong karena beca, bekal disakitin orang ini, memang udah garisnya begitu. Daun jatuh saja ada catatannya di Lauh Mahfuz. Masa segede kita gini nggak ada tulisannya, benar? Makanya yang sudah terjadi ridho sambil tobat, sudah selesai. Jangan riut dengan yang lalu. Kalau ada ilmunya mah tenang. Yang sekarang bagaimana? Lakukan sebagai amal soleh. Syarat amal soleh ada berapa? Ini mah tawadu, pasti orangnya udah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ada kalian nakal asli. Syarat amal soleh ada berapa, Raden? 2. 1 niatnya ikhlas, 2 caranya benar. Itu cuman begitu. Kalau berbuat baik pasti bahagia. Jawab. Jangan bikin jengkel atuh hadirin. Kalau berbuat baik pasti bahagia, tidak? Benar? Tes. Dengarkan baik-baik ya Raden. Ibu masak buat suami. Pak, sarapan dulu sayang. Mumpung ngarang. Saya sudah masakin masakan terbaik kesukaan Bapak. Meja teh ditata pakai bunga, sip lah. Ai suami teh bilang begini, aduh ibu nggak bilang-bilang. Namanya juga surprise Pak, kejutan, masa bilang-bilang? Emang kenapa Bapak seperti yang kurang happy? Bukan begitu Bu, saya teh hari Ahad ini udah ada janji mau sarapan dengan teman-teman sepedaan. Jujur, jangan langsung soleha.
Yang asli dulu ya. Bagaimana perasaan ibu? Udah masak dari pagi. Apa? Kecewa terus, kesel terus, jengkel terus, marah-marah terus, kapok mau masakin. Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia ya. Oh, kalau kaki itu mana kufur. Apa yang menyebabkan berbuat baik tidak bahagia, malah jadi jengkel, marah, kesel? Penyebabnya syarat pertama tidak dipenuhi, yaitu ikhlas. Ikhlas ibu teh mata capek hirup teh. Memangnya kalau orang ikhlas bagaimana? Begini, aduh bu, maaf ya, bapak teh udah janji mau sarapan sama sepeda. Apa pak? Bapak ada janji? Pak, ingat, dalam Islam janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji dengan teman daripada makan sama saya. Tapi ibu udah masak, tenang pak, saya masak ini saya niatkan jadi amal soleh. Allah sudah tahu saya masak dari jam 2. Ikhlas. Nadanya nada riak ya. Saya masak, Allah sudah lihat, Allah tahu niat saya membahagiakan, memuliakan suami. Tapi mungkin hari ini belum takdirnya kita makan sama-sama. Tidak apa-apa sayang, berangkatlah. Insya Allah semua ini udah ada pahalanya di sisi Allah. So sweet. Saya tahu pikiran bapak-bapak. Pemajikan Ambi mah tenang, Pak, jangan emosi ya. Indah tidak? Keren tidak? Hanya cerita ngarang aja udah begini indah ya. Apalagi kita ketemu dengan orang ikhlas, pasti begini. Apalagi kalau kita yang jadi orang ikhlas, Masya Allah, ceritanya aja udah mempesona. Gitu bu, ibu teh dandan satakar kebok teh, mau bahagia kalau hatinya tidak sungguh-sungguh belajar ikhlas. Dan antara ini dengan ini enggak nyambung. Bahkan aslinya ya bu ya, ibu teh makin centil teh makin sangsara. Coba jujur untung langsung solehah. Khusyuan mana ibu teh? Sholat atau dandan? Hari sholat mah pengen dipuji Allah, hari dandan pengen dipuji siapa? Apakah boleh seorang wanita ingin kelihatan cantik? Yang tidak boleh itu lelaki ingin kelihatan cantik. Apakah boleh wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Ngarang kita kan tahu sendiri apa ya. Coba Pak Ondangan sakar kebek, pulang dari Ondangan rowi bau kelek hare-hare kan. Halo Bu, lanjut. Tong centil teuing lah, capek, ketiasa bahagia, centil teuing teh. Ingin kelihatan langsing jadi tahan napas nih. Jadi socana teh kaluhur wae. Ingin kelihatan putih direndam semalaman pakai soklin, jadi panu. Biasa welah hidup mah ya. Halo ibu, jangan stres jadi tua teh ya.
Kenapa? Udah jadi dinikmati jadi tua teh. Saya alhamdulillah nggak mau diomongin. Tapi rasanya saya makin hari teh makin bahagia karena umur sekarang sudah 63. Januari besok 63 ya, 62,5. Berarti kalau meninggal umur 63 tinggal setengah tahun lagi, benar? Terus mau ngapain sengsara, betul tidak? Ini serius ya, akil-akil. Anak 11, incu 17. Gak usah ngomong, biasa aja. Dan semua ciptaan Allah, jadi jika penjahat, tenang bu. Tapi makin ingat meninggal, jadi sayang. Mau ngambek rugi, bener? Mau tidak jadi amal rugi, kan keburu mati sebentar lagi. Keburu waktunya pulang. Makanya, udahlah, mending milih bahagia hidup ini, betul? Apa aja yang terjadi, sikapi dengan yang Allah sukai. Nah, balik ke yang tadi ya. Satu apa? Doa. Dua, ilmu. Tiada hari tanpa ilmu. Belanda waktu menjajah Indonesia, yang paling mati-matian mereka lakukan dibikin bodoh. Karena nggak bisa apa-apa kalau nggak tahu ilmunya. Mau apa? Kalau nggak ada ilmunya mah nggak bisa. Mau masak nggak ada ilmunya nggak bisa. Punya mobil nggak ada ilmunya nggak bisa. Berapa banyak provinsi atau di telapak kakinya emas, bahan tambang bumi yang mahal, tapi nggak ada ilmunya, nggak bisa apa-apa. Yang datang yang punya ilmu dijajah orang yang tidak berilmu. Jelas gak ya, Bu? Jadi ancaman terbesar dalam hidup kita teh malas belajar. Ulangi apa? Kalau kita bodoh nggak akan bisa apa-apa. Baca. Ini yang diterjemahin belum? Lupa yang mau diterjemahinnya. Terus saya ulangi, udahlah nggak apa-apa, dilewat aja. Bu, Ibu, kalau suami ibu jarang ke pengajian, lihat saja akhlaknya, pasti nggak ngerti harus bagaimana. Makanya ayat pertama dalam Quran itu adalah Iqra. Cadangan mikrofon ditarik tinggi, baterai CF ya. Iqra, bacalah. Kunci bahagia dunia akhirat itu ilmu. Karena dari ilmu jadi iman, jadi amal soleh. Kurang ilmu pasti kurang iman. Kurang iman pasti akhlaknya kurang baik. Kalau pakai ilmu jadi tahu ini namanya feedback. Turun aja dulu. Ini ketemu ini akan bunyi. Pakai ilmu. Namun itu mah kunaon. Jelas? Halo. Jadi ibu kesini, bapak kesini ngongkos itu bukan biaya, tapi investasi, modal. Mengeluarkan uang untuk ilmu, mengeluarkan tenaga untuk ilmu, meluangkan waktu. Eta teh kunci buat kita bahagia dunia akhirat. Orang yang jarang datang ke majelis taklim, tidak tahu agama, atos ngarang wah hirupna teh lieur. Dia enggak ngerti mau apa hidup di dunia ini. Ngerti ada Allah, tidak ngerti rezeki itu udah ada yang menjamin, tidak ngerti bagaimana hidup mulia, bahagia, enggak ngerti. Para koruptor itu orang-orang yang enggak ngerti, walaupun pendidikannya tinggi, S1, S2, profesor, ngerti. Tenang, beres ya.
si bahe ya. Iya weh. Kalau nggak ngerti mah atos. Jadi orang-orang yang ditangkap karena korupsi itu dia nggak ngerti. Kalau orang ngerti mah kerja mah jujur weh. Nih dengerin, ini ilmu rezeki ya. Kalau orang nggak ngerti teh takut nggak kebagian rezeki. Padahal kita diciptakan sudah dengan rezeki. Surat Hud ayat 6. Dengerin ini, mak ame tong tegegebeganting. Wama min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan melata di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Jadi kita udah ada rezekinya belum? Jawab, ada tidak? Ada tidak? Ada. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau belum mati tahun depan ada nggak rezekinya? Gitu. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya keyakinan. Kita tidak disuruh mencari rezeki, salah. Kalau mencari itu antara ada dan tiada. Contoh, pemuda mencari istri berarti belum punya, benar? Kita disuruh menjemput rezeki. Apa bedanya mencari dengan menjemput? Kalau menjemput pasti ada. Yang dicari apanya? Pahalanya, keberkahannya, ngertos? Mencari istri belum tentu ada. Menjemput istri ada? Pasti ketemu? Belum tentu. Istri di Ciamis, dijemput ke Tasik, ketemu tidak? Berarti bukan tidak ada istrinya, tapi blow on jemputnya. Jangan-jangan kita ini jadi sengsara karena enggak belajar cara menjemput yang benar. Jangan takut. Kalau nikah ada nggak rezeki istrinya? Ngegabung ini. Kalau punya anak ada nggak rezekinya? Ada. Emang anak bikinan kita? Enggak. Anak itu ciptaan Allah. Ibu bapak mah enggak bisa menciptakan anak. Gambar anak aja gagal. Bikin rambut sehelai aja tidak sanggup. Siapa yang menciptakan? Kan tenang. Jadi kerja itu ibadah, bukan nyari rezeki. Dagang itu adalah ibadah. Rezeki mah kumaha Allah we, kapan dibuka, kapan ditahan, kapan diambil oleh Allah, benar? Kapan dilapangkan, kapan disempitkan. Kadang-kadang gak diduga datang, udah direncanakan nggak datang. Begitu kan? Ini kan wajahnya wajah udah rada lama nih di dunia. Saya nggak nyebut tua ya. Belajar. Jadi jelas ya Bu? Jelas tidak nih? Pokoknya penyebab utama orang kurang iman adalah kurang. Jadi rutenya gini ya Bu ya. Bahagia itu karena kuat iman dan amal soleh. Kuat iman dan amal soleh sumbernya adalah ilmu yang dicari dengan ikhlas dan diamalkan dengan ikhlas. Baru jadi. Itu ada tuh orang ceramah tapi kelakuannya enggak jelek, berarti niat nyari ilmunya salah. Kalau niat cari ilmu salah, walaupun ilmu agamanya banyak, jadinya seperti keledai bawa buku. Bukunya manfaat, tapi bagi keledai cuman beban. Harus niatnya ikhlas dan diamalkan. Banyak ilmu kalau nggak diamalkan tidak bisa. Siapa sih orang yang banyak ilmu agamanya? Caranya bukan dengar ceramahnya, tapi lihat amalnya. Apa artinya ceramah sholat kalau dia tidak sholat? Jelas? Waktu kita sehari berapa?
24 jam dipakai tidur berapa? 8 jam. Ulu jahe 8 jam dipakai ngobrol berapa jam Bu ngobrol? Dipakai main-main, masak, dipakai lihat HP, belanja online berapa lama? Hah? Hasilnya dari 24 jam paling setengah jam yang belajar agama dengan serius. Nggak cukup, makin tua teh makin banyak masalah. Jadi penyebab utama orang kurang iman, kurang semangat belajar agama dan kurang serius mengamalkannya. Tos eta kunci. Apalagi yang cepat membuat lingkungan iman kuat, lingkungan temen. Nanti ada amalnya sesudah ini ya. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut wangi. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran, bahkan terperciki api. Iman kita naik atau turun tergantung dengan siapa kita bergaul. Teman anak-anak itu menentukan kelakuan anak kita. Asli, sekarang pesantren, selesai dari pesantren ketemu dengan geng motor, jadi tak? Kalau nggak hati-hati. Emak-emak gaul dengan tukang ngobrol, yakin baceo wae. Iya. Gaul dengan orang yang senang zikir, jadi zikir, betul? Gaul dengan yang tasnya karena tas wae, pasti ibu teh nyari barang bekas ya. Asli loh Pak. Gaul dengan orang yang lebih tinggi dari kita, jadinya penek, betul nggak? Ya iya, saya waktu bergaul dengan Pak SBY kerasa saya ini kecil, tapi bergaul dengan Pak JK jadi sama ya. Ayeuna ya si Akang ada yang sholatnya cuman 3 kali sehari, subuh malas, isya malas. Kumpul dengan yang tidak pernah sholat, disebutnya apa? Ustad. Padahal dia juga minus. Salah gaul teh bencana bagi kita. Enggak usah terlalu banyak kawan, banyak kenalan boleh, tapi yang dekat dengan kita hanya orang-orang yang bisa menaik iman dan amal kita. Jelas? Bu, Ibu, tong disadawai. Ibu udah tahu ciri-ciri ibu kuat iman dan lemah iman, udah tahu belum? Gini nih, ini tapi rahasia ya, jangan bilang-bilang. Mesti ngambek si Eta ya. Udah habis belum waktunya? Udah ya? Nah, nggak boleh marah-marah. Ciri orang tidak bertakwa teh pemarah. Orang tenang ya. Belum kan bisa begitu. Oh, mana tadi? Dipayahan ya tuh maju-maju, ha? Tadi saya ngomong apa? Jangan bilang-bilang. Yang benar saya lupa nih ngomong apa? Jangan bilang-bilang. Astagfirullah. Rahasia. Masa saya ngomong itu? Astagfirullahaladzim. Udah, yang lain aja yang saya ingat. Jadi Bapak Ibu, astagfirullah, saya nggak ingat tadi ngomong apa ya yang ujungnya. Seorang ngomong jangan semuanya jadi liar, Kang. Lemah iman. Oh iya, gini. Ciri ibu-ibu yang tidak bahagia gampang kelihatan. Dia tuh lemah iman, makanya nggak bahagia. Dilihat dari ngobrolnya. Jadi kalau orang disadawai, senang celepak-celetuk, segala dikomentarin, segala diceritakan, segala ditanyakan,
serba ingin tahu dan bisa dawai. Nggak ada yang nanya juga dia menjawab. Dan kata-katanya tuh sibuk mengeluh, mencela, ngarasulah. Itu khas si ibu eta tidak bahagia. Karena orang yang bahagia itu cuma dua cirinya kalau bicara. Falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Langsung cicing. Orang disebut tidak beriman. Dalilnya jelas, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi nu bisa dakwah mah punten mangga lieur pasti lieur, karena tiap bunyi juga jadi masalah. Lingkungan ya, cari teman orang yang bisa meningkatkan iman kita, yaitu orang yang ilmu dan akhlaknya bagus. Kalau agak kurang bagus mah jaga jarak aja, sebab kalau ketemu dia kita bisa ikut dosa. Dia mah orang-orang weh